sampai mati oposisi, sampai mati siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya sampaikan, Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Ya, intinya kita diminta untuk membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita membantu Bapak ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Wakil Menteri. Maka saya paling tidak Jadi mau ketika pondok Bapak pesantren perintahkan dimasuki untuk politisi-politisi lebih banyak busuk. fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Perbandingan calon gubernur dan calon pensiun. This is even better time for you to visit because frankly I know where we started. What kind of conversation? Now our remain is for you to jump on board and join with us together to become a multi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan video parodi lucu dan juga video sindiran menohok daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga untuk kroni-kroninya ya teman-teman. Di detik-detik terakhir Pak Mulyono ini menjadi presiden Indonesia, ternyata di sini netizen malah semakin gencar untuk membuat video parodi dan juga membuat video sindiran untuk Pak Mulyono. Mungkin ini adalah bentuk kekecewaan para netizen terhadap kepemimpinan Pak Mulyono selama 10 tahun ini ya teman-teman. Karena mungkin selama 10 tahun ini Pak Mulyono memimpin kita, memimpin Indonesia, banyak janji-janji yang belum ditepati dan tentunya segala kebijakannya lebih banyak merugikan rakyat Indonesia. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Calon gubernur dan calon pensiun. This is even better time for you to visit because frankly I know where we started. What kind of conversation? And we finally did it last year. So that is something very special to me. In my watch, I get to see the kind of exercise, cooperation, partnership, training together that we've never done before. The entire Indonesian military never done before. Bagus. Ladies and gentlemen, I would Dan hereby Pak Mulyono teman-teman. like to officially nominate as the invention of the century, the selfie. Selfie. The selfie has changed the world. It has now evolved into the Wi-Fi and the vlog. Here is a park in Indonesia, this in Kalibiru near Yogyakarta in Indonesia, where people are waiting in line for hours for the chance to take the perfect selfie. So now our remain. Dijamin agak repot mengartikan pidato Bapak Presiden. Mohon di sini para netizen untuk menerjemahkannya, teman-teman. Is for you to jump on board and join with us Ada aja netizen. together to become a multi-trillion dollar economy.
So, I suggest you, don't wait too long. Just ignore it, baby. Don't just sit and watch. Ghost taking possession. This is a golden opportunity. Hear that? That is very Uncontrollable laughter. One of the first captivating signs. in Indonesia. Sungguh memalukan punya pemimpin seperti ini. Dia baca teks saja Guru tapi masih salah bangsa cara kita. nyebutnya. It is for some time now, the center of gravity of world economy has been moving from Atlantic to the Pacific. The highest rates of economic growth are now to be found in the Asia Pacific. And ladies and gentlemen, I would hereby Ladies and like gentlemen, to officially nominate guru bangsa. as the invention of the century, the selfie. Siapa yang mau muntah silakan ya. Ayo teman-teman yang mau muntah silahkan. Selfie. Selfie. Guru bangsa ini guys. Officially, the selfie. Mobil SMK Jokowi, urusan saya apa? Nah ini sudah berapa tahun merdeka gitu. Dari awal harus ada keberpihakan pemerintah. Kita lanjut saja guys. Masa buat mobil aja, buat pesawat aja bisa, masa buat mobil nggak bisa? Logikanya kan itu. Nggak bisa, maksudnya di pasarinnya nggak bisa karena banyak yang halal, banyak yang Ya itu problemnya. Oleh sebab itu keberpihakan pemerintah harus ada. Few moments later. SMK ini mobil SMK itu kan dulu produk uji coba dari prototipe dari anak-anak SMK di mana? Lu itu urusan orang industri, urusan saya urusan apa? Begitulah presiden kita ya teman-teman. Dulunya bilang bahwasanya harus ada keberpihakan pemerintah, namun nyatanya malah menyalahkan orang lain teman-teman. Kita lanjut saja. Nggak ada urusan pemerintah, itu dikerjakan penuh oleh industri, dikerjakan penuh oleh swasta, pemerintah nggak ikut campur di situ. Anak-anak mau lihat Gibran seneng semua. Ya tiap hari kerja terus. Kerja netizen. Pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kan kerja. Sampai pagi. Pagi sampai pagi kerjanya. Sekian. Kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa? Orang sibuk, orang punya. Kaum bansos kasta terendah di dunia pertiktokan habis menerima duit langsung posting VT. Jokowi presiden terbaik, rakyat bersama Joko Widodo. Setelah menerima bansos ya teman-teman. Enak juga ya. Kaum bansos kasta terendah. 20 Oktober rencana kemana? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang dulu. Pulang dulu. Jokowi KW guys. Tidur. Malah mikirin tidur. Malah mikirin tidur teman-teman. Tidur. Anak dan bapak tidur aja kerjaan. Uji coba makan di SMA 70 Jakarta. Menu ini paling mewah.
Kebijakan itu pastinya atau harusnya didasari dengan kerangka berpikir ilmiah, kajian akademis. Dari rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, sampai ke kesimpulan dan dapatlah solusi. Nah, kalau disimak sejak awal pemaparan dari makhluk ini, rumusan masalahnya stunting. Sampai ke solusinya makan gratis. Udah gak nyambung, udah dibantah oleh banyak ahli gizi. Terus kalau dikaitkan dengan konteks kemampuan akademis, bangsa kita itu darurat membaca, bukan darurat makan. Jelas-jelas contohnya ya keluarga Mulyono, ekonomi baik, gizi baik, bacanya komik, Shinchan lagi. Apa gunanya gizi baik kalau daily activity-nya parkour, bacanya ladies and gentlemen, Bang. tawuran, ngeslot. Jangan-jangan ini program didasari oleh mindset bisnis catering. Kalau Mulyono itu sumber virus, maka cabang-cabang virus salah satunya itu Gibran. Nah, kalau mau mengantisipasi cabang-cabang virus, maka sudah tepat mahasiswa memilih lawan yang hebat, yaitu sumber utamanya virus ganas Mulyono. Kira-kira seperti itu. Saya panggil si Akbar ini, salah satu aktivis mahasiswa yang kita andalkan, untuk memonitoring pergerakan di kampus, untuk melaporkan sudah sejauh mana mahasiswa tanggal 14 Oktober ini turun. Dia mengatakan, Bang, ini nggak bisa dibendung. Dan tuntutannya cuma satu, adili Jokowi. Jadi ada satu pertemuan arus kesadaran moral pada tanggal 14 Oktober, yang insya Allah satu kesamaan pandangan tegas menjadi momentum untuk menegaskan sejarah anak-anak muda pemberani ini yang peduli terhadap tujuan negara, cita-cita negara, menggarisbawahi adili Jokowi dan jangan lantik Gibran. Kalau untuk mengadili Jokowi ini sudah final. Kalau mengutip judul Bang Karni itu luar biasa bagus. Menghitung hari Jokowi ini sudah pasti semua pendapat publik mengatakan menuju penjara, tidak boleh pulang ke Solo. Menuju penjara. Kemudian bagaimana nasib Gibran? Memang di ujung tanduk. Maka tanggal 14 Oktober itu bisa diakumulasikan sebagai rekomendasi moral kepada partai-partai politik untuk minimal tunda dulu pelantikan Gibran. Dan suara itu kuat di media sosial. Keinginan untuk tidak melantik Gibran itu datang dari aneka konfirmasi moral, kesungguhan moral, keinginan yang tulus bahwa bangsa ini jangan pernah menyelundupkan satu agenda dinasti politik dengan cara-cara curang. Di mana puncak dari prestasi kejahatan virus ganas Jokowi adalah akun Fufu Fafa, yang semakin sulit untuk menghindari apakah itu milik Gibran atau tidak. Tapi semua keramaian ini, keributan ini mengarah ke satu nama, Gibran. Nah, oke teman-teman semua, itulah video parodi dan juga video sindiran daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga untuk keluarganya ya teman-teman. Semoga saja teman-teman semua di sini bisa terhibur. Tentunya video tersebut bukan hanya menghibur, tapi tentunya juga mendidik ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, tanggal 20 besok adalah pelantikan Pak Prabowo Subianto dan pelantikan Wakil Presiden yaitu Mas Gibran. Nah, apakah teman-teman di sini setuju kalau Mas Gibran tersebut wajib untuk tidak dilantik sebagai Wakil Presiden? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Nah, oke teman-teman semua, harapan saya dan tentunya harapan seluruh rakyat Indonesia, semoga saja di kepemimpinan Pak Prabowo nanti akan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya segala kebijakannya semoga saja selalu berpihak terhadap rakyat kecil ya teman-teman. Dan semoga saja setelah Pak Prabowo memimpin nanti segala kebijakannya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri dan juga kelompoknya sendiri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.